Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ajwar Mustahid. Kali ini kita akan belajar tentang sistem kontrol. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tanpa kita sadari, ya kita itu terus bertemu dengan suatu perangkat atau peralatan yang kerjanya itu terkendali, ya, terkontrol secara otomatis, baik ya terkendali sebagian ataupun ya seluruhnya. Misal kita mengendarai mobil, saat menggunakan mesin cuci, menggunakan HP dan banyak lainnya. Nah, di sini apa sih sebetulnya yang nama sistem kontrol atau sistem pengendali? Sistem kontrol itu adalah rangkaian komponen fisik yang saling berhubungan atau dihubungkan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu proses pengaturan besaran tertentu. Ya. Tujuannya apa dibuat sistem kontrol ini? Tujuannya adalah menjaga atau mempertahankan agar nilai atau harga yang dikendalikan itu sama dengan nilai atau harga yang dikehendaki. Ya, secara sederhana bagannya ya seperti ini, ya. Di mana di bagian tersebut ya terdiri dari input, ya. Di mana input ini berupa stimulus, kemudian ya dia ya dikontrol oleh sebuah sistem yang sudah dirancang oleh manusia agar kemudian menghasilkan output atau sebuah respon. Ya. Jadi di sini ada input, ada pengendaliannya, ya ada sistemnya, ya ada sistem kemudian keluar outputnya. Ya. Input itu berupa stimulus, ya. Stimulus, kemudian ya, hasilnya berupa respon hasil stimulus tadi. Ya. Apa itu sinyal masukan? Ya, sinyal masukan itu adalah suatu sinyal masukan yang diperlukan oleh sistem untuk menghasilkan respon tertentu dari sistem tersebut atau stimulus yang digunakan suatu sistem atau proses kontrol dari sumber luar yang digunakan untuk menghasilkan respon khusus dari sistem atau proses kendali. Lalu kemudian ada sinyal keluaran atau output signal. Adalah sinyal atau respon yang keluar dari sistem atau respon nyata yang terjadi dari sistem atau proses kontrol. Nah, sinyal ini bisa berupa apa saja? Bisa berupa tekanan, terus kemudian bisa berupa temperatur, kecepatan, aliran ataupun voltase atau tegangan. Ya. Stimulus adalah apa saja yang datang dari luar sebagai sinyal masukan dan berpengaruh terhadap keluaran dikendalikan. Ya, sebagai contoh, ya temperatur. Mungkin ya kita tahu di rumah kita punya AC. Ya, kita ingin mengendalikan AC. Ya, sinyalnya itu berupa temperatur. Ya, ruangan kita panas. Lalu kita ingin mengendalikan ruangan kita itu menjadi ya lebih dingin. Maka disitulah peran sistem pengendali dengan sebuah sistem di mana kita kendalikan. Ya, misalkan kita ingin membuat ruangan suhunya menjadi 26. Ya, kita ya buat AC kita perintah AC itu dengan suhu 26, maka AC akan berjalan sampai kemudian menemukan titik 26 derajat Celcius suhu ruangan tersebut. Ya. Ataupun misalkan kita bicara level air, mungkin di rumah kita punya tandon, ya, tempat air yang di atas. Ya. Di situ ya ada kadang pompa air nyala dan mati dengan sendirinya. Karena apa? Karena di dalam tandon dibuat sistem ya level air di mana ketika level airnya sudah semakin surut, ya, maka kemudian pompa air diperintah untuk menyala. Begitu sebaliknya ketika tandon kemudian penuh, ya maka pompa air mati. Nah, ini adalah sinyal-sinyalnya. Kalau bicara tentang di kapal diesel, kapal motor, kapal ikan, ya pada kapal itu terdapat motor diesel, di mana di dalamnya terdapat alat-alat kontrol otomatis bantu,
Ya, meliputi misalkan viskositas bahan bakar, pembersihan bahan bakar, kemudian tekanan dan suhu minyak pelumas, tekanan dan suhu air pendingin pada dinding silinder dan katup, permukaan air bilge dan alat katup bantu. Nah, ini adalah beberapa alat-alat kontrol yang di atas kapal, baik di kamar mesin, baik ada yang di dek maupun ada yang di anjungan. Contoh di kamar mesin ada sistem otomatis pembangkit listrik, pengontrol otomatis mesin induk, sistem otomatis pesawat bantu, kemudian ada stabilator, ya, kemudian di dek ada otomatisasi dek, ya, kemudian di anjungan ada sistem pengendali dan alarm, kemudian kontrol pelayaran, kemudian pengontrol otomatis arah dan haluan. Nah, ini adalah yang ada di atas kapal. Lalu kemudian kita bicara tentang sinyal pengendali atau sistem kontrol berdasarkan sinyal pengendaliannya. Maka kita akan menemukan dua sistem, yaitu sistem open loop dan sistem closed loop, atau loop terbuka open loop dan closed loop atau loop tertutup. Nah, apa itu open loop? Ya, open loop itu adalah sistem kontrol yang keluarannya ini tidak mempengaruhi. Jadi keluarannya tidak mempengaruhi terhadap aksi pengontrolnya. Ya, jadi ketika input itu masuk, ya, maka kemudian dia diproses oleh sistem lalu keluar. Nah, keluarannya ini tidak mempengaruhi terhadap aksi pengontrolnya. Artinya tidak ada feedback. Tidak ada feedback ya dari hasil keluarannya, outputnya. Dalam sistem open loop ini, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Ya, jadi untuk setiap masukan acuan ini berhubungan dengan operasi tertentu. Nah, sebagai akibat ketetapan dari sistem di mana semua tergantung dari kalibrasi di awal sebelum sistem itu dijalankan. Ya. Dengan adanya gangguan, maka sistem kontrol terbuka tidak dapat melaksanakan tugas yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sistem kontrol terbuka ini dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Ya, ciri-ciri sistem kontrol loop terbuka ini ya dia itu sederhana. Kemudian harganya murah. Ya, kemudian dapat dipercaya. Yang keempat, kurang akurat karena tidak terdapat koreksi terhadap kesalahan yang terjadi pada saat pemrosesan. Dan yang kelima, berbasis waktu. Ya, contoh-contohnya ini ya misalkan kalau kita di rumah ada yang namanya mesin cuci, ya. Ya, mesin cuci ini adalah salah satu contoh dari sistem loop terbuka, di mana ketika kita memasukkan angka, ya, memutar sebuah panel waktu untuk membilas pakaian misalkan 3 menit, maka ya ketika kita masukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci selama 3 menit, ya, dia akan berhenti walaupun ternyata ya pakaian yang kita masukkan itu masih kotor. Ya, bisa jadi masih kotor karena dia berbasisnya basis kalibrasi waktu tadi 3 menit. Outputnya mau pakaian itu bersih atau kotor ya tidak ada pengaruh. Ya. Kemudian misalkan open listrik. Ya, kita pakai waktu. Ya, di waktu berapa menit. Apa yang terjadi dalamnya mau matang mau enggak, maka ya tidak berpengaruh. Atau kemudian tangga berjalan, ya. Atau kemudian lift, kalau kita tahu di mall ada lift, ya, kita ketik angka 2 maka dia ya ke lantai 2, tidak sampai ke lantai 3, dia berhenti di lantai 2, ya. Atau bisa pengontrol lalu lintas berbasis waktu,
di mana merah, kuning, hijau itu bergantian secara waktu yang telah ditetapkan di kalibrasi. Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari loop terbuka. Lalu apa itu loop tertutup atau closed loop? Closed loop ini adalah sistem kontrol yang keluarannya ini mempengaruhi langsung terhadap aksi pengontrolnya. Jadi ketika dia itu keluarannya itu tidak sesuai apa yang diinginkan, ya, maka ada feedback. Feedback inilah kemudian membandingkan keluarannya itu, ya, apakah sudah sesuaikah dengan apa yang diinginkan dikehendaki oleh operator. Nah, inilah yang membedakan open loop dan closed loop. Di mana open loop itu tidak ada feedback, sedangkan closed loop ini ada feedback. Ya, di mana masukan kemudian dibandingkan, kemudian diatur, kemudian diproses, lalu keluar. Kalau keluaran tidak sesuai, maka dia diukur. Ya, diukur lagi lalu dibandingkan lagi sampai kemudian keluarannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Sistem kontrol loop tertutup ini juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Ya, sinyal kesalahan penggerak atau yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik ini, yaitu kemudian diukur. Ya, di mana ya diumpankan ke controller untuk memperkecil kesalahan atau deviasi perbedaan antara nilai yang diinginkan dengan nilai yang keluaran yang tertera dalam sistem. Ya, sehingga kemudian ya terjadi umpan balik atau feedback, dan feedback inilah yang kemudian memperkecil kesalahan sistem. Ya, contoh paling gampang, di rumah kita ada AC. Ya, di rumah kita ada AC. Contoh yang paling gampang, di rumah kita itu misalkan punya AC. Nah, AC ini termasuk dari sistem loop tertutup atau closed loop. Kenapa demikian? Sebagai contoh seperti ini. Ya, kita menginginkan nilai yang dikehendaki. Ya, kita yang menginginkan suhu yang di ruangan ini, ya, nilainya itu 26. Nilai kehendaki itu dalam artinya itu dalam istilah lain namanya desired value. Ya, desired value, nilai yang dikehendaki oleh operator, oleh orang yang menginginkan sebuah keadaan. Ya, lalu kita menginginkan nilai tersebut 26 derajat Celcius. Kita ya perintahkan ke AC dengan mencet remote menjadi 26 derajat Celcius. Maka ya kalau kita nyalakan, AC itu akan terus menyala, ya sistemnya, mesinnya akan terus menyala sampai ruangan itu menjadi 26 derajat Celcius. Ya. Ketika nilai yang terukur oleh sistem atau istilah lainnya adalah measured value-nya itu belum sama dengan nilai yang dikehendaki, misalkan suhu yang terukur ternyata masih 27, sedangkan yang dikehendaki 26, maka ya sistem akan terus berjalan sampai kemudian suhu ruangan menjadi 26 derajat Celcius. Ya, ketika ternyata keluaran 26 derajat Celcius, maka sistem itu akan mati. Ya, AC akan berhenti sementara operasi kompresornya, ya. Dan dia akan menyala lagi ketika suhu ruangan kemudian naik lagi menjadi 27 lagi atau 26 sekian. Ya. Nah, inilah yang namanya closed loop, di mana ada feedback, ada umpan balik dari outputnya untuk memperbaiki atau ya mengecilkan deviasi atau perbedaan nilai antara nilai yang dikehendaki dengan nilai yang tertera dalam sistem. Ya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.